Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah mengenal ada benda padat, ada benda cair ya, lalu ada contoh-contohnya dan seterusnya. Kali ini kita akan bahas tentang benda gas. Benda gas merupakan benda yang unik, di mana benda gas ini adalah benda yang tidak dapat dipegang ya, namun benda gas ini memiliki bentuk yang memenuhi ruangannya ya, atau bentuknya berubah-ubah sesuai dengan ruangannya ya, dan dia memiliki volume yang berubah-ubah ya, karena dia jadi bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah menyerupai ruangannya ya. Jadi benda gas ini contohnya adalah oksigen, asap, awan ya, itu termasuk contoh-contoh benda gas ya. Uap air itu juga termasuk contoh benda gas. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan, silakan nanti kalian tuliskan contoh-contoh benda gasnya apa ya. Nanti kalian bisa memberi tanda checklist ya terkait dengan sifatnya ya. Nanti setelah kalian mengasih tanda ini, maka nanti kalian bisa simpulkan kira-kira benda gas itu memiliki sifat apa ya. Selanjutnya di sini membuat pertanyaan. Sebenarnya ini disuruh membuat teka-teki silang, tetapi kita tidak perlu, itu nggak apa-apa. Tapi nanti tolong kalian membuat pertanyaan terkait dengan wujud benda ya, yaitu menggunakan pertanyaan terkait dengan wujud benda padat, cair atau benda gas. Contohnya semacam ini ya. Saya kasih satu contoh ya. Benda gas memiliki bentuk yang, nah nanti tinggal isinya berubah-ubah, jadi semacam itu ya. Bentuk benda gas adalah, lalu ini misalnya contoh benda gas adalah, itu bisa ya. Lalu ada lagi misalnya kayu termasuk contoh benda apa, nanti ya. Jadi semacam itu pertanyaannya terkait dengan wujud benda padat, cair dan gas. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang alat ukur berat ya, dimana alat ukur berat ini ada banyak sekali jenisnya ya. Ada namanya timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, ada timbangan gantung, timbangan warung ya, yang biasa kalau kita beli di pasar atau di warung beras dan lain-lain. Lalu ada neraca ya. Jadi ini adalah contoh-contoh alat timbangan yang bisa kita gunakan, bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini silakan, di sini ada gambar terkait dengan manfaat dari timbangan itu sendiri ya. Kira-kira ini yang cocok yang mana ya. Jadi nanti kalian tarik garis sesuai dengan jenis timbangan yang sesuai. Contohnya adalah semacam ini. Nah, di sini misalnya perhiasan atau emas. Maka untuk mengukurnya maka menggunakan neraca, maka kita tarik garis semacam ini ya, dari sini ke sini. Oke, untuk yang lainnya nanti kalian bisa cari ya terkait dengan mana yang cocok untuk menimbang benda-benda tersebut. Nah, lalu di sini ya kita akan pelajari satu benda gas yang unik, yaitu gas LPG ya, atau liquid petroleum gas, di mana gas LPG ini sangat bermanfaat pada kehidupan kita, yaitu digunakan untuk menghasilkan bahan bakar ya, dimana bahan bakar ini, LPG ini, digunakan untuk memasak atau kegiatan kita memasak sehari-hari ya. Jadi gas LPG ini termasuk salah satu contoh dari benda gas ya. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa benda gas LPG ini sangat bermanfaat, di mana benda gas ini digunakan untuk menghasilkan panas ya, sehingga kita bisa memasak makanan. Oke, selanjutnya ini ada terkait membaca berat benda ya. Kebetulan ini tidak terlalu kelihatan, nanti kalian lihat, sesuaikan dengan jarum jamnya ya. Dari jarum jam ini menunjukkan ukuran dari tiap-tiap benda. Nanti kalian lihat, setelah itu kalian tuliskan dengan menggunakan satuan kilo ya. Oke, lalu di sini ada bacaan, nanti kalian baca bacaannya dengan baik ya. Terkait dengan presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Jadi nanti kalian baca ya, nanti kalian kasih tanda terkait dengan wilayahnya apa ya, lalu pesannya apa, nanti kalian kasih tanda.
Nah, setelah nanti kalian baca, nanti kalian bisa mengerjakan soal yang di bawahnya terkait dengan bacaan yang tadi kalian telah baca terkait dengan Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, di sini ada peta pikiran tentang wujud benda ya. Nanti kalian buat peta pikirannya berdasarkan yang kemarin kita sudah bahas bersama, yaitu tentang wujud benda ada berapa kemarin, lalu sifat-sifat masing-masing benda itu apa, lalu contohnya apa. Untuk sifatnya itu hanya dua saja cukup, yaitu bentuknya sama volumenya. Ya, usah kasih satu contoh, misalnya benda padat. Jadi ini kita tulis berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat. Memiliki sifat ya, bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya adalah pensil, buku, bolpen, ya, meja, kursi, ya semacam itu ya. Untuk yang benda cair dan benda gas nanti kalian buat semacam ini. Nah, ini juga nanti kalian bisa ya menyebutkan kita mengamati benda di sekitar kita. Ini sifatnya umum, jadi tidak hanya benda padat, benda gas atau benda cair, jadi umum. Jadi ini kalian tulis secara acak, nanti kalian tahu bahannya terbuat dari apa, lalu termasuk wujud benda apa, lalu fungsinya untuk apa. Nanti kalian sebutkan ya. Contohnya gini. Pensil. Bahan pembentuknya adalah kayu ya. Wujud bendanya padat, fungsi bendanya untuk menulis. Jadi semacam itu ya. Nah, lalu di sini ada timbangan terkait dengan berat benda ya. Di sini ada 3 benda. Ya, nanti kalian lihat gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 on. Ya, jadi 1 kg sama dengan 10 on. Gambar kedua menunjukkan 1 kg sama dengan 1000 gram. Ya. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Lalu ini gambar ketiga menunjukkan 1 on sama dengan 100 gram. Jadi 1 on itu 100 gram. Ya, berat badan Udin adalah 30 apa kira-kira? Nah, ini terkait dengan satuan ya. Jadi ini berat badan Udin adalah 30 kg atau kg. Ibu membeli telur seberat 1 kg. Ya, jadi semacam itu. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Jadi semacam itu. Jadi ini penggunaan satuan dari berat itu ada 7 sebenarnya, tapi kita pelajari 3 terlebih dahulu, yaitu on, gram sama kilogram ya. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat manusia, di mana sifat manusia di sini cukup banyak. Ada sifat yang baik, ada sifat yang kurang baik. Salah satu contohnya adalah ini. Rendah hati termasuk sifat yang baik. Mubadzir atau menghambur-hamburkan barang yang tidak perlu itu termasuk perbuatan yang kurang baik ya. Ada pelit. Nah, ini juga kurang baik. Secukupnya itu baik. Boros kurang baik. Berlebih-lebihan kurang baik. Cermat itu baik. Berbagi itu baik. Sombong itu kurang baik. Hemat itu baik ya. Jadi ini terkait dengan sifat-sifat manusia. Oke, demikian pelajaran kali ini. Ustaz akhiri, tetap semangat mengerjakannya, tetap semangat menghafalnya. Jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan dengan baik. Ustaz akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.